ada fungsi-fungsi khusus yang menarik ya. Contohnya fungsi floor dan fungsi ceiling. Fungsi floor sama fungsi ceiling itu apa? Ini sebenarnya ada dua fungsi. Ya, satu fungsi floor, satu fungsi ceiling. Tapi dibahas bersamaan karena dua-duanya mirip. Intinya adalah kalau misalnya kita punya bilangan real, kita bisa petakan dia ke bilangan bulat. Ya. Misalnya X-nya itu suatu bilangan real. 3,14 misalnya. Ya, kita bisa terapkan fungsi floor ke dia, maka artinya kita nyari nilai bilangan bulat yang paling gede, tapi ada di bawahnya dia. 3,14 berarti bawahnya 3. Ya. Atau kita bisa terapkan fungsi ceiling, di mana kita nyari bilangan bulat yang lebih tinggi dari dia, tapi yang paling kecil, paling dekat. 3,14 atasnya berarti 4. Gitu. Ya analoginya kayak kita ada di gedung 10 lantai misalnya, atau gedung infinite lantai lah. Kita berada di posisi lantai 3,5 misalnya, maka kita bisa lihat atasnya itu di lantai berapa, bawahnya di lantai berapa kan. Karena yang namanya lantai nggak ada lantai setengah gitu. Meskipun ada mezanin gitu ya. Tapi kenyataannya bukan gitu. Nah, di atasnya lantai 3,5, ceilingnya itu adalah lantai 4. Di bawahnya lantai 3,5, floor-nya itu adalah lantai 3. Gitu. Notasinya seperti ini. Seperti bracket, tetapi kepotong. Fungsi floor itu notasinya seperti ini. Ya. Fungsi ceiling notasinya seperti ini. Jadi kita bisa membedakan dari garis melintangnya. Ada di bawah berarti floor, ada di atas berarti sill. Ya. Terapannya kemana? Ini ada beberapa contoh yang bisa teman-teman lihat. Ya. 3,5 floor-nya adalah 3, minus 0,5 floor-nya adalah min 1. Loh kok naik Pak? Ya karena minus bawahnya kan lebih gede angkanya kan, minus 1 gitu. 0,5 seal-nya adalah 1 dan seterusnya. Terapannya adalah di komputer. Salah satunya pada waktu kita menyimpan data dalam binary. Penyimpanan data di komputer itu kita tahu bahwa 0101 seperti itu kan, istilahnya bit, binary digit. Nah, satu blok itu 1 byte, isinya 8 bit. Kalau misalnya kita punya data yang ukurannya bukan kelipatan 8, maka tetap kita perlu mengalokasikan byte-byte-nya kelipatan 8 juga. Karena byte tadi ya, 1 byte itu 8 bit. Contoh kalau datanya 125 bit. 125 kan bukan kelipatan 8 kan. Masa kita perlu mengalokasikan berapa byte gitu. Oh, butuh 15, sekian byte. Kan enggak. Gitu. Tapi kita tetap perlu mengalokasikan 16 byte. Nah ini bisa dihitung dari fungsi ceilingnya. 125 dibagi 8. Ya. 16 byte itu berapa bit sih? 128 bit. Kan kita cuma butuh 125 bit. Nah, 3 bitnya itu istilahnya padding. Padding bit. Kita taruh nilai tambahan ya sehingga lengkap. Bisa 0 doang atau 1 doang tergantung protokol yang dipakainya. Kayak gitu. Fungsi yang kedua, fungsi modulo. Ini fungsi khusus yang kedua yang kita bahas. Apa? Ya, modulo itu adalah sisa pembagian dalam bilangan bulat. Ya, misalnya kita punya 2 bilangan bulat A dan M, ya, maka kita bisa hitung A mod M. A mod M itu apa? A mod M itu suatu nilai yang merupakan sisa pembagian A terhadap M. Ya. Jadi kalau kita punya A sama M, bilangan bulat dua-duanya, kita bisa susun bentuk A dan M seperti ini. A sama dengan M dikali sesuatu,
ya, dikali pengalinya, ditambah sisa pembagiannya, remainder R. Di mana R-nya itu antara 0 sampai M. Kalau lebih dari M apa? Ya kalau lebih dari M ya pengalinya ditambahin aja gitu supaya R-nya nanti berkurang gitu kan. Nah, pasti ada satu bilangan unik yang bisa kita susun dari bilangan bulat A dan M. Ya. Contoh 25 mod 7. 25 itu 7 kali berapa sih? 7 kali 3. 7 kali 3 ditambah berapa? Tambah 3, tambah 4. Maka 25 mod 7 itu adalah 4. 15 mod 4. 15 kalau kita bagi 4, 3. 4 kali 3, 12 kan. Sisanya 3. Maka 15 mod 4 itu 3 sisa pembagiannya. Dan seterusnya. Ya. Ini nanti akan kita bahas lebih jauh waktu kita membahas tentang teori bilangan. Di sini cuma pengenalan aja bahwa ada fungsi modulo. Ya. Terapannya banyak. Nanti waktu kita bahas teori bilangan, kita akan lihat satu persatu. Ke kriptografi dia bisa, ke hashing juga ada gitu. Oke. Nah, fungsi ketiga, fungsi faktorial. Ini udah umum lah ya. Fungsi faktorial adalah fungsi yang merupakan hasil kali bilangan bulat dari nilai tersebut sampai 1 gitu kan. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial ya 7 kali 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya. Gitu. Ini fungsi faktorial. Nah, formulasinya seperti ini karena dia bersyarat n faktorial kalau n-nya 0 nilainya 1, kalau n-nya lebih besar dari 0 maka kita hitung dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya sampai 1. Gitu. Jadi ada dua pemisahan perhitungan. Nanti kita bahas lagi ya. Keempat, fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu adalah perkalian-perkalian dari suatu nilai. A pangkat N. Ya. Itu artinya perkalian A sebanyak N kali, sebanyak N buah. Kalau N-nya 0, ya berarti nggak ada. Ya. A pangkat 0 itu 1. Kalau misalnya pangkatnya negatif, kalau pangkatnya negatif sama seperti kalau kita meresiprok dari pangkat positifnya. 1 per A pangkat N. Gitu. Kenapa bisa kayak gini? Nanti kita lihat waktu kita bahas tentang polinom. Ya. Polinom itu bentuknya juga sama, eksponensial juga. Gitu. Variabel X, pangkat suatu bilangan bulat. Ya. Yang kelima, ada fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik ini seperti fungsi perpangkatan, tapi balikannya. Gitu. Jadi A log X sama dengan Y, sama artinya seperti X sama dengan A pangkat Y. Jadi kalau kita punya bilangan, ya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita tahu dua bilangan, kita tahu 2 sama 3-nya. Kita mau hitung 2 pangkat 3. Kita mau hitung 8-nya gitu. Kita bisa hitung dari 2 pangkat 3. Gitu kan. Kalau kita tahu 2 sama 8-nya. Sorry, kita tahu 3 sama 8-nya. Ya, kita mau hitung 2-nya. Gimana? Oh, kita pakai akar pangkat 3 dari 8. Itu 2. Nah, kalau kita taunya 2 sama 8, gimana caranya supaya kita dapat angka 3? Kita pakai logaritmik. Ya. Basisnya 2, kita pakai log. Hasilnya 3. Kenapa kayak gini? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kayak gitu. Itu
fungsi logaritmik. Ada fungsi-fungsi lain lagi yang punya sifat khusus, ya, namanya fungsi rekursif. Fungsi rekursif itu adalah fungsi yang definisi fungsinya mengacu ke dirinya sendiri. Contoh fungsi fungsi faktorial tadi. Ya. Fungsi faktorial kan tadi kalau nilainya n-nya 0, itu nilainya 1. Kalau n-nya nggak 0, lebih besar dari 0, maka n-nya adalah n kali n-1, kali n-2, kali n-3 sampai 1 kan. Ya kan? Ini bisa kita buat jadi fungsi rekursif dengan cara apa? Definisinya kita pakai definisi faktorial lagi. Jadi kalau n-nya lebih besar dari 0, maka nilainya kita hitung dengan cara n dikali n-1 faktorial. Nah, ini definisi fungsinya kan ada di dirinya sendiri kan, pakai faktorial lagi di sini. Nah, fungsi rekursif itu punya dua bagian yang penting. Pertama adalah basis. Basis ini syaratnya sebuah nilai yang nggak mengacu kepada dirinya sendiri, ya, dia akan dijadikan sebagai kriteria pemberhentian. Ya. Yang kedua, kita butuh namanya recurrence, ya, recurrence. Bagian ini adalah bagian yang mendefinisikan argumen fungsi di dirinya sendiri. Syaratnya makin lama harus makin dekat ke basisnya. Ya, makanya di sini n ke n-1 nilainya makin berkurang kan. Cara perhitungannya dia akan looping kembali ke dirinya sendiri. Contoh fungsi faktorial, kita mau menghitung 4 faktorial, ya. Basisnya itu adalah syarat ini. Kalau n-nya sama dengan 0, nilai n faktorial itu 1. Recurrence-nya, kalau n-nya lebih besar dari 0, nilai n faktorial kita hitung dengan cara mengalikan n dengan n-1 faktorial. Waktu kita mau ngitung 4 faktorial, maka prosesnya 4 faktorial. 4 itu lebih besar dari 0 kan? 4 lebih besar dari 0, maka nilainya adalah 4 kali 3 faktorial. Ya, 3 faktorial berapa? Ya kita hitung lagi. 3 faktorial masih lebih besar dari 0. 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial 1 kali 0 faktorial. 0 faktorial. Nah, 0 faktorial ini dia berhenti karena masuk ke basisnya. 0 kan? N sama dengan 0, nilainya 1. Maka 0 faktorial itu 1. Ini tahapannya. Selesai? Belum. Kan kita harus mengembalikan dia nilainya ke atas. Ya. 0 faktorial kita tahu nilainya 1. Oke. Berarti 1 faktorial 1 kali 1. Ya, balik lagi. 2 faktorial 2 kali 1 faktorial. 1 faktorial itu tadi 1. Ya, balik lagi ke atas dan ke atas. Nanti ini dituliskan di bawah. Ya. 2 faktorial tadi jadi 2. 3 faktorial kita tahu bahwa 3 kali 2 faktorial, 2 faktorialnya 2, 3 kali 2, 6. 4 faktorial, 4 kali 3 faktorial, 4 kali 6, 24. Udah kembali sampai ujung atas lagi, ya udah kembali sampai ujung atas lagi, maka kita dapat hasilnya. 4 faktorial itu 24. Di pemrograman nanti juga akan ada ya fungsi rekursif, itu akan dipelajari juga. Ini contoh fungsi-fungsi rekursif lainnya, terapan-terapan fungsi rekursif lainnya. Ya, ada fungsi fx yang kita definisikan seperti ini, ada fungsi Chebyshev, ya, ada fungsi Fibonacci, ya, dan lain-lain, masih banyak lagi. Contoh, kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini, berapa nilai fungsi di titik 2? F2-nya berapa? F2-nya ya kita hitung. 2 kan berarti nggak sama dengan 0 ya. Kita masuk ke yang bawah. 2 kali F1 ditambah 2 kuadrat. 2 kali F1 tambah 4. 2 kali F1 tambah 4. Ini F2. 2 kali F1 tambah 2 kuadrat ya. Langsung saya isi aja 4. Nah F1-nya berapa? F1-nya ya 2 kali F0
2 kali F0 tambah 1 kuadrat, 1. F0-nya berapa? Tadi F0-nya kan 0 ya. F0, 0. Karena pada saat X-nya 0, nilainya 0. Oke, lanjutkan. F0 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini, balikin ke atas. 2 kali 0 tambah 1, 1. Balikin ke atas. 2 kali 1 tambah 4, 6. Berarti F2-nya itu 6. Cara hitungnya fungsi rekursif seperti itu kurang lebih. Oke, materi kali ini selesai sampai di sini ya. Silakan nanti dicoba dipelajari kembali, dikerjakan latihannya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.